majikanku nggak ngomong berapa begitu. Bukan, Mbak, sebentar. begitu. Saya ngomong sama kamu. Majikanmu mau ngasih warisan. Kue iki sapa? Kenapa tiba-tiba majikan ngasih warisan? Kue kerja berapa tahun di situ? Majikanmu wis mati tak? Buat makan sendiri aja mereka pelit loh. Kenapa tiba-tiba ngasih kamu warisan? Dan kamu cerita sama saudaramu 2M. Ya makanya kaget karena kwitansi dari Indo itu Sebentar 2M, Mbak, sebentar. Warisan in Hong Kong nggak ada hubungan dengan Indonesia, nggak masuk akal. Saya ngomong sama kamu. Warisannya di Hong Kong kok duit resitnya itu kok Indonesia, nggak masuk di akal saya. Ayo. Makanya Mbak resite itu loh sekarang nggak tahu masih ada apa. Berarti kan sampean tertipu loh. Itu loh resite. Berarti sampean tertipu. Boleh saya ngomong sampean tertipu? Iya makanya aku ditipu Mbak karena majikanku nggak transfer uang begitu loh. Berarti kan majikanmu tidak tahu kamu ditipu orang ini toh, bukan majikanmu kan? Iya. Berarti kan bukan majikanmu toh, sing kamu bilang dari Kos WB ini semua bukan kan? Bukan kan? Majikanku itu juga nggak kenal itu Mbak. Makanya saya nanya sama kamu. Berarti kan bukan majikanmu yang ngomong mau ketemu di Kos WB sama orang ini, bukan kan? Karena itu urusannya gede lan dawa loh. Iya, majikanku itu ketemu tapi nggak kenal Mbak, cuma itu. Ngono loh Mbak. Terus aku dapat SMS itu Mbak, begitu loh Mbak. Uang Hong Kong itu nggak akan momoro di pasar, di endi ketemu mbak uang ngasih nomornya pembantu ini tidak mungkin loh Mbak. Tak golekane majikanmu Mbak, tak ngobrol sama majikannya aku. Kok enek uang Hong Kong kepo. Saya nggak percaya loh, orang Hong Kong itu paling privacy loh. Pembantunya itu nggak akan dikasih tahu loh. Majikanmu ruwet iki. Majikan ruwet majikanmu ini. Jadi awakmu kok duitmu iso doleki bro, iso anu bro bantu bro, lek awakmu. Soalnya majikan Hong Kong buat makan sendiri aja angel loh. Gaji naik $100 rame sak jagat raya loh. Lah kok mau kowe entuk warisan 2M loh. Sing jelas loh. Iya, aku ki jelas Mbak. Tapi aku sendiri namanya masalah ini nggak mau diperpanjang apa gimana lagi. Ya terah mungkin aku namanya ketipu Mbak. Begitu. Oke, lek sampean ketipu Mbak, sampean ngaku ketipu. Saya rada lega. Sampean jujur sama saya akan carikan orang, saya akan carikan pengacara, saya carikan polisi. Saya mau, yang penting sampean jujur lan terbuka. Tapi lek kowe ngomong dek aku untuk warisan 2M teko majikan, kuwi urusane duwowo Mbak. Iya Mbak, tapi majikanku ngomong, cuma majikanku kasih tau kirim duit, itu intinya Mbak, itu loh Mbak. Tak ngomong sama majikanmu, apa polisi takon tekon di omah majikanmu nih, tak tanya no, apakah benar majikan Hong Kong akan memberikan warisan? Iya ngomong bro, lek terus emang majikanmu ngomong, kudu wani awakmu, kudu wani, lek emang bener majikanmu loh iku. Makanya aku nanya. Tak tanyakan apakah benar majikan Hong Kong itu tiba-tiba ngasih warisan 2M terus mari ngono ngekekne nomormu ndek Kos WB orang yang tidak dikenal. Iku urusannya dawa loh, iso-iso awakmu lek fitnah awakmu sing dipenjara loh. Iku urusannya dawa. Gak biyen loh. Tapi lek kamu bilang jujur Mbak, aku dewe ya ramah masalah iki diperpanjang. Wis intine wis aku kena tipu wis begitu aja, aku enggak. Berarti bukan majikan, bukan. Saya ingin mengklirkan majikan Hong Kong ini Mbak. Bukan sampean ngomong jujur nggak apa-apa, bukan. Saya cuma nanya, majikanmu ini benar-benar memberikan nomormu pada orang lain atau kamu sebenarnya tertipu di Facebook? Itu aja, satu itu aja. Soalnya enggak, itu tak ungkit-ungkit terus Mbak. Apalagi suamiku orang Hong Kong. Tak uber. Bro, itu dibantu itu bro, dibantu. Neng sini dibantu, kamu jujur. Pastikanmu benar-benar ngecek nomor neng udah kuwi apa ora. Majikanku lek ngomong ki ya ora sadar boleh lho Mbak. Enggak mungkin wong Hong Kong ngomong kayak nomornya pembantu ora sadar. Iyo, iki angel Mbak. Saya jujur saya nggak bisa bantu. Saya sama sendiri ngomong karena kita menyangkut orang Hong Kong. Iya Mbak, saya paham hukumnya Hong Kong gimana tuh saya paham Mbak. Makanya aku sendiri masalah nggak mau dipersulit, aku sendiri nggak mau dipenjara juga.
Bukan, sekarang gini loh Mbak. Kamu salah loh. Soalnya kenapa? Itu. Lek kamu bener, kamu nggak perlu takut. Nggak perlu takut, tapi pertanyaannya, tapi lek kamu fitnah, itu kamu di penjara Mbak. Makanya saya nanya ini, suami saya orang Hongkong, anak saya orang Hongkong, apakah benar apa yang dilakukan oleh majikanmu? Mengatakan memberikan warisan kamu 2M, tapi ternyata dia nggak sadar. Dia pernah bilang nenekku itu nulis wasiat, cuma dia itu nggak transfer uang, anak-anaknya semuanya pada nggak setuju, tapi dia nggak jadi transfer uang, begitu loh Mbak. Aku masalah ini juga nggak mau rumit karena aku sendiri sampai menanggung 2 bank kena tipu ini Mbak. Aku Bukan, kan sebentar. jujur. Sebentar, Kamen tapi kan kena tipunya bukan orang Hongkong yang menipu kamu kan? Saya juga nggak kenal Mbak. Saya juga nggak kenal orang Hongkong itu Mbak, begitu loh. Bukan, sebentar Mbak. Orang Indo. Yang menipu Samen bukan majikamu kan, dengan warisan itu kan? Tidak kan, bukan majikamu kan? Bukan majikamu yang ngomong bahwa kamu harus membayar seperti ini baru warisannya tak keluarkan, bukan kan? Enggak. Makanya uangnya nggak jadi ditransfer. Terus orang Indo SMS aku seperti itu Mbak. Makanya. Tapi kamu ngomong sama saudaramu bahwa untuk mengeluarin uang warisan itu kamu butuh uang. Itu benar nggak? Iya, karena aku pinjam temanku bilangnya itu siapa itu majikanku itu udah transfer uang, ternyata belum transfer uang. Loh, kamu urus sak omah mbek majikan kok majikanmu transfer uang kamu nggak tahu piye toh sayang? Aku gak dong ya. Majikanmu piye to, Bre? Majikanmu piye? Majikanmu ngomong arep transfer duit, ngono ta? Iya, tapi ini dia terus tiba-tiba itu nggak jadi transfer baru sekarang ngomongnya terus aku antara bingung dan bingung. Dapat SMS dari Indonesia, aku dapat warisan 2M gitu, Mbak. Lewong majikamu di Hongkong, sing SMS kamu orang Indonesia, kenapa kamu percaya? Atau kamu pacaran sama Yoga Pratama? Astagfirullahaladzim Mbak. Loh, aku ki nanya, sebentar, aku tuh nanya loh Mbak, boleh dong? Soalnya kenapa? Ini adalah sindikat penipuan yang pura-pura baik dan sayang sama sampean. Bukan saya nuduh sampean seperti saya nggak seperti itu Mbak. Oh. Karena saya berani pinjam ke teman saya, majikan saya cuma pernah bilang gitu, tapi dia ternyata nggak jadi transfer uang, itu aja. Lah gak jadi transfer uang, lah kenapa sampean pinjem uangnya orang untuk kamu transfer ke orang lain? Nggak dapat warisan malah sampean diutang. Karena majikanku baru kemarin dia bilangnya nggak jadi transfer uang Mbak. Bukan ada bukti dari Indonesia. Bukan tujuanmu minjem uang ke saudaramu itu untuk apa? Karena ada surat buktinya aku dapat warisan 2M dari Indonesia Mbak. Itu karena aku percaya. Mbak, sampean di Facebook pastinya tahu dong. Banyak sekali cek palsu, surat palsu, wasiat palsu. Sampean pastinya tahu dong. Kalau saya nggak tahu, makanya saya percaya itu, saya pinjam ke orang Mbak. Kalau buat gendaan buat apa, ngapain saya pinjam kayak ngomong seperti itu Mbak? Karena saya dapat cek itu palsu, enggaknya saya nggak tahu Mbak. Lah kenapa kalau kamu nggak tahu palsu itu? Kalau palsu enggaknya kamu nggak tahu, kenapa kamu nggak cross check dulu, nyuruh suamimu ngecek apakah benar ini ceknya seperti ini, dari mana, kenapa kamu nggak cross check sayang? Saya pernah ngomong suamiku, tapi mungkin saya ini udah terkena pelet Mbak. Saya ini disuruh cari uang kemana-mana, saya nurut Mbak. Cuma itu Mbak. Bagaimana dia memelet sampean Mbak? Dia SMS dan telepon saya, makanya gini loh Mbak. Dia sebentar, ada dua, itu bukan melet. Si cowok itu selalu teleponan sama di sampean, nganggep sampean ada dan selalu bersama sampean. Karena saya pernah Mbak, makanya saya nanya sama sampean. Dia nggak pernah bilang begitu Mbak. Katanya uang 2M itu dicairkan dan kamu harus cari uang. Karena mikir uang saya pinjam kemana-mana, saya pengen gang cepat cair. Makanya saya itu pinjam kemana-mana itu
dia minta itu saya kasih Mbak, begitu loh Mbak. Oh, Karena majikan mau transfer uang tapi nggak jadi, tapi itu resit itu dari Indonesia Mbak, bahkan saya dapat warisan 2M. Kalau saya tahu palsu Mbak, nggak mungkin saya pinjam ke semua orang. Suamimu Mbak. ngingetin Bahkan kamu saya nggak? pengen mati di sini. Enggak, suamimu ngingetin nggak kalau itu ceknya palsu atau kamu ditipu, ada yang ngingetin kamu nggak sayang? Suamiku pernah bilang jangan gegabah, itu sama penipu, tapi aku nggak pernah dengeran omongan suamiku Mbak, sampai paham. Kalau aku denger mungkin nggak kayak gini. Iya, saya paham. Karena itu saya nanya sama sampean. Suamimu pernah mengingatkan, tapi kamu yang tidak percaya. Sebenarnya suamimu Iya. tahu kamu ditipu, tapi kamu nggak sadar lah kamu ditipu. Iya Mbak, begitu. Kalau sadar ngapain aku pinjam seperti itu? Sebentar. Berarti kan memang sampean tidak sadar karena itulah sampean tetap pinjam, padahal sampean tahu sudah diingatkan bahwa sampean ditipu. Tapi sampean tidak percaya. Benar nggak? Iya. Oke. Sekarang kenapa sampean sadar nih? Karena saya kemarin itu suruh transfer lagi 10 berhubungan sama saudara saya ini. Kok minta uang dan minta uang. Terus? Itu takutnya kamu ditipu. Saudara bilang begitu. Terus? Iya, saya kan katanya ngurus uang 2M itu di Jakarta Pusat itu. Nggak ada bukti terlalu kuat itu. Kita bisa bayar dan bayar. Makanya saya menuruti Mbak. Kemarin saudara-saudara saya bilang Mbak, karena saya ada bukti 2M itu saya berani pinjam Mbak, begitu loh. Sadarnya itu baru semalam Mbak, minta uang lagi. Saudara saya jangan dikasih, dicek dulu orang ini siapa. Cuma itu Mbak. Dalam jangka waktu berapa lama sampean ketipu dan berapa banyak sayang? Semuanya hampir 2, sampai sama hutang-hutang tuh hampir 300-an lebih. Oke, 300 juta. Dalam jangka waktu berapa bulan sayang? Cuma berapa minggu loh. Hah? Nggak berapa minggu, ya Allah, cuma berapa minggu loh Mbak. Hah? Minggu loh Mbak. Hah? Cuma berapa Aku loh Mbak, karena ada bukti aku gitu berani pinjam Mbak. Makanya saudaraku yang aku pinjemin, yang ajak telepon itu, sekali pinjam itu, Berarti sekali pinjam nggak 35 langsung tak sampai transfer. nggak sampai 1 bulan kehilangan 300 juta. Iya. Iya Mbak. Masa Allah. Nggak ada Yang satu kan, bulan Mbak. Cuma berapa minggu, kayaknya 2 minggu. Nggak ada 2 minggu Mbak. Suamiku udah ngingetin Mbak, kamu udah ketipu Bu, sadar. Tapi orang itu kalau selalu SMS, aku selalu nurut Mbak. Gitu Oke. Sekarang saya paham. Saya minta maaf ya. Artinya adalah karena sampean diiming-imingi 2M, sampean terus ngekei duit karena berharap dapat 2M. Bener nggak kalau saya ngomong kayak gini? Iya, karena mikir saya itu uang dari 2M itu, mikir saya majikan saya pernah bilang begitu. Mikir saya uang itu ditransfer, sampai saya juga pinjam uang majikan ngurusin itu Mbak. Loh, ngurusin Aku itu ini otomatis nggak kan kamu main-main. bisa nanya sama majikan. Kenapa kamu nggak nanya sama majikan untuk ngurusin itu? Majikan tuh baru kemarin bilang, aku nggak sama sekali nggak transfer uang. Aku kan yo kaget toh Mbak. Kenapa nggak dari awal nanya? Itu pertanyaan saya. Dari awal gimana, tanya gimana? Maksudnya sebelum sampean ngasih uang nih sama penipu nih, kan harusnya Dadai, ini apakah benar kamu? Apakah benar? Benar nggak? Iya, tapi aku nggak berpikiran seperti itu Mbak. Pikiran saya udah nggak bisa ini begitu loh Mbak. Saya cuma ingat aja itu uang. Oke. Nah, Bukannya saya terbuat dengan uang nggak, karena sebelumnya saya sudah punya utang. Jadi mikir saya pengen cepat lunasi. Makanya saya berani pinjam Mbak. Gitu. Oke, berarti sampean karena punya keinginan, punya nafsu pingin melunasi dan mengharapkan dapat uang 2M. Berarti kan rasa tamak itu ada. Boleh saya ngomong kayak gitu. Berarti kan tamak tuh kita. Bener nggak? Iya, Dengan ngeluarin uang 300 juta kita akan dapat 2M. Bener nggak?
Iya, makanya temanku saudaraku juga ngasih tahu 2M itu loh 9 angkanya kok 11. Aku ya nggak percaya begitu loh. Yang aku pikirkan aku pinjam uangku kembali aku bisa melunasi utang, cuma itu. Baru semalam itu sadar, oh iya yang namanya 2M itu angkanya 9, kenapa ini 11? Aku baru sadarku itu minggu baru libur Mbak, gitu loh Mbak. Oke, saya nggak mau bahas itu wis. Saya minta maaf kalau kata-kata saya agak kasar tadi ya. Terus Nggak apa-apa. terus sekarang sampean itu maunya apa? Dituntut kah atau seperti apa sampean maunya? Dituntut Kalau dulu. seandainya dituntut apa itu masuk TV Mbak, aku nggak takut sama keluarga suamiku Mbak. Bener, Mbak. Sampai nggak masuk TV loh, saya masuk Miss Yuni loh. Kok mesti masuk TV to bro iki? Saiki lo sampean wis masuk TV sampean. Saiki lo sampean suaranya masuk TV, emangnya orang tahu sampean? Kan ya nggak tahu juga. Aku pengen cuma bisa melunasi utang itu aja. Iya Mbak. sampean ya udah lah gitu. Ya udah berarti kan tidak butuh solusi nih, cuman ya sepurane Miss Yuni ngamuk sama sampean. Ya udah nggak apa-apa lah sampean. Pingin Itu dituntut lah, enggak terus menembani lo. Aku mesaknya sampean. Nek golek sampe buka. Ora apa-apa, Wajahmu ki gak ketok jenengmu yo gak eneng ning kono. Iki koranu wajah Miss Yuni tok. Aku sering nonton konten Miss Yuni, aku yang mengikuti. Enggak lah dituntut maksudnya duit metu barang Mbak. yuk le duit metu ya enggak? Mungkin dia di penjara akan dicari di mana orangnya. Setidaknya kan kita tahu. Makanya kan aku tadi ngomong sama sampean. Makanya aku nanya sama sampean. Jalurnya harus benar. Like kamu bilang warisan dari majikan semua akan nyelidiki sayang. Karena itu akan ngomong, kamu nggak boleh ada kebohongan di situ. Iya, tapi saya jujur baru gitu baru bener majikan pernah ngomong gitu. Cuma yang baru semalam itu dia bilang aku nggak transfer uang, aku dapat cek dari Indo Mbak, begitu loh. Tak pikir majikanku udah transfer, makanya aku girang. Dulu aku itu bosku di Jakarta juga pinjam sama temanku itu buat operasi payudara, makanya aku pengen pinjam temanku, pengen melunasi itu utang karena dapat SMS seperti itu, begitu loh Mbak. Ya intinya berarti sampean nggak mau ditangani, ya udah nggak apa-apa wes. Ya udah wes, ini perhatian buat teman-teman yang lain, bener nggak? Ada pesan nggak kira-kira buat teman-teman yang lain agar jangan pernah percaya sama orang lain? Ya, buat teman-teman semua hati-hati karena zaman sekarang kan banyak penipuan. Hati-hati, kita bekerja sangat terkoso lah. Di negara orang kita harus hati-hati, benar-benar hati-hati. Fotonya Yoga Pratama saya kirim Miss biar Oke, kapur. Tapi bukan itu loh Mbak, ya itu adalah sindikat. Itu bukan orangnya. Itu bukan pelakunya sayang. Bukan yang itu loh, yang satunya itu loh, yang satunya itu. Itu orang-orang di penjara sayang. Itu orangnya di penjara sayang. Itu orang-orangnya di penjara. Di penjara Mbak. Betul, itu orang-orang di penjara. Tinggal puji awakmu ki kancamu, jare kancamu sing ngenani, kancamu sing Mungkin proses kompromi. Aku sendiri nggak tahu niatku bersedekah Mbak. Niatku tuh bersedekah aku ki di kotak amal di pinggir jalan. Terus ada mbak-mbak, kalau kamu ada solusi seperti ini tolong telepon ini. Recording stopped. Maksudnya piye? Recording in progress. Maksudnya piye kok ana wong sedekah barang nggak paham aku. Maksudnya begini Mbak, aku niatku kan di kos PP itu ada kotak amal, aku bersedekah. Lah terus ada mbak-mbak masih nomor HP aku. Kalau kamu ada masalah begini itu temanku ini bisa bantu, begitu loh. Terus berbarengan selang berapa hari itu majikanku pernah ngomong katanya mau transfer uang, aku dapat warisan. Tapi kok semua berbarengan begitu loh. Aku dapat SMS dari Indo 2
2M begitu. Tak pikir majikanku udah transfer uang. Lah wong ternyata kamu belum. satu rumah sama majikan, kenapa nggak nanya? Kan aku herannya di situ tuh. Berarti mbak-mbak yang Aku juga di situ, Mbak. Aku kita pikir sudah transfer, makanya saya terusin gitu. berarti ada mbak-mbak yang di kos WB cari anggota untuk dimakan sindikat dong kalau kayak gitu. Boleh. Iya, Makanya mungkin saya minggu kemarin itu pengen cari lagi mukanya yang mana, aku nggak tahu, Mbak. Orangnya udah nggak ini karena dia pakai masker. Oh, inilah ini terima kasih sampean ngingetin teman-teman yang lain, hati-hati. Jangan pernah mau apa ya berbicara dengan teman yang apalagi memberikan nomor orang lain atau apa ya. Berarti hati-hati banget loh ini. yang misterius gitu loh, Nis. Kayaknya orangnya alim tapi nyatanya kayak gitu. Oh, ini baru saya tahu ini. Oke. Terus gimana ini masalahnya, Mbak? Lah kamu maunya gimana, sayang? Kan kembali lagi ke kamu, Bu. Gimana kalau ini orangnya berkeliaran, tapi nggak mungkin uang saya kembali, tak ikhlas nolak wis. Bayu. Samen kerja 5 tahun 300 juta belum tentu dapat. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kalau Samen nggak menuntut dan mencari, ini orang akan memangsa banyak orang. Itu Samen ngomong amal ya Mbak ya. Tapi bagaimana dengan orang lain? Samen nggak ngesakne wong liya. Tapi ya pikiran lah. Itu Samen sing berhak menentukan. Lek dituntut piye, Mbak? Ya panjang kali lebar nggak apa-apa, ikuti proses. Begini nih, kalau misalnya dia menuntut, apa dia harus ngeluarin uang gitu loh nih? Nggak perlu kalau sama Miss Yuni. Gak perlu loh bro, dibantu nih Miss Yuni. Orang sama Jin, berarti awalnya bener. Kalau bisa kalian orang ngaku semua terus aku yang bantu kayu orang akhirnya ketangkep teman tuh kayu mana bajingan nih motifin Oke, bro, awakmu. Jaluk dituntut kan, Mbak? Ya Allah. Oke, kalian rembukkan sendiri. Sebentar. Kalian rembukkan sendiri. Nanti kasih tahu saya, ya. Nanti sekalian 3 orang ini buat grup nih. Tulisin 300 juta dalam waktu 2 minggu. Tulisin itu, terus Mariono nanti tak cari lagi. Rembukan dewe soalnya Miss Yuni pas live ya. Miss Yuni lagi live. Terus ngobrol kalian ya. Tak matiin dulu ya. Ya, makasih ya, Mi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Aduh, ndasku ngeluh. 300 juta diikhlaskan, ngeluh ndasku. Bayu kerja pirang tahun aku wis sembuh ra ngerti wis. Ndasku cemut-cemut langsung kan. Aduh. Saya nggak bisa bahas ini. Ndasku ngeluh sana kopior langsung kan. 300 juta nggak sedikit, Mbak. Ya, bagaimana mungkin dia kerja di Hong Kong dapat 300 juta? Mbak, kalian tuh nggak pernah percaya kalau temenmu ditipu sampai habis segitu. Kenapa? Mereka itu pinjam sama teman-temannya, sama saudaranya, sama suaminya yang di Indonesia. Kalau ini pure bukan modus percintaan, tapi modus dapat warisan dari majikan. Padahal itu penipuan. Dan ada mbak-mbak yang dari Hong Kong ngerikut orang untuk ditipu. Waduh, ini semakin canggih ini mbak-mbak yang di kos WB. Jika ada orang yang tidak dikenal mendekatimu, minta nomormu ataupun memberikan nomor orang lain, tolong jangan. Baik itu dukun atau pijet atau apapun, jangan mudah dipercaya. Aku nggak meminta kalian untuk tidak percaya siapapun. Saya meminta kalian untuk berhati-hati. Wes sakarepmu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Goro aku sampai keseret iki. Ngomong nih wong tidak terlalu bagus untuk mengamuk-ngamuk, tapi ya inilah cinta, deritanya tiada akhir. Duit dan duit dan duit dan duit. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.